Bagaimana kalau kita sopan-sopanan sedikit? Bisa kan? Aku tidak suka melihat kamu. Kau pikir aku suka melihat kamu? Kau kira cuma perempuan yang punya perasaan ya? Cuma perempuan yang bisa patah hati ya? Awan hitam di hati yang sedang gelisah, dan berguguran, satu-satu jatuh ke bangku. Ku tenggelam sudah ke dalam dekapan semusim yang lalu, sebelum ku mencapai langkahku yang jauh. Kau kan tahu aku tidak akan kawin seumur hidup. Cuma orang tolol yang percaya pada laki-laki. Kini semua bukan milikku. Musim itu matahari segera berganti. Ada apa ini? Ada apa? Kau hanya memikirkan dirimu sendiri. Francesca, Bang. Kalau hanya tante-tante itu saja aku masih bisa tahan. Tapi kau punya niat lain untuk meruntuhkan Papa. Gelisah ku menanti tetes embun pagi, tak kuasa ku memandang datangnya matahari. Aku merasa terikat sekali. Kita tidak pernah punya surat nikah. Kau tidak kawin dengan aku, tapi menjerat aku, menakut-nakuti aku. Kau telah berhasil, dan aku masuk perangkapmu. Aku tidak bisa berontak, kecuali berusaha mencintaimu. Aku tidak mencintaimu. Selamat tinggal. Badai pasti berlalu, badai pasti berlalu. Mereka menunggu kita di rumah. Ayo cepat. Kita kejar yang selama ini ketinggalan. Ayo. Selamat pagi Bapak-Bapak sekalian. Selamat beribadah di dalam Tuhan. Biarlah pagi ini kuasa yang luar biasa. Di dalam prolog tadi kita melihat satu cuplikan film yang menyadarkan kepada saat kita ada satu hal yang menarik, yaitu kenapa ada badai pasti berlalu. Di situ diceritakan dengan konsep seorang novelis yang bernama Margate membuat novel di tahun 74 dan menjadi laris banget pada saat itu, sehingga saking larisnya dimasukkan ke dalam layar lebar pada tahun 77 menjadi film yang sangat box office di zamannya. Dan yang menarik buat saya pada saat itu adalah novel itu direduksi kembali dengan baik oleh seorang sutradara terkenal saat itu, Teguh Karya, dengan luar biasa. Dan film ini bercerita tentang cinta segitiga antara Siska, Leo, dan Helmi. Ini yang menarik, yang saya katakan. Kenapa saya katakan menarik? Karena sesuai dengan apa yang saya katakan, hidup itu seperti segitiga. Nah, segitiga itu menghasilkan hal yang luar biasa. Dan kalau kita bayangkan segitiga itu ada sudutnya kan. Nah, segitiga itu ada sudutnya masing-masing. Ketiga tokoh ini punya sudut masing-masing, punya kehidupan masing-masing, sehingga menimbulkan satu hal yang menarik, yaitu dari cerita badai pasti berlalu. Kenapa? Siska, seorang yang baik, ingin bertemu dengan seorang lelaki yang baik, tapi gagal menikah. Pada saat dia frustasi, dia bertemu dengan seorang playboy yang bernama Leo, tapi dia seorang anak sekolahan yang baik juga. Tapi ketika dia mau menikah, dia gagal. Kenapa? Karena ada seorang yang bernama Helmi. Helmi ini adalah seorang yang cukup, saya katakan, licik. Dia memanfaatkan kesalahan daripada papahnya ketika di satu tempat diskotik,
sehingga ada perselingkuhan antara ayahnya Siska ini, sehingga rahasianya itu dipegang dengan baik oleh Helmi, sehingga menekan Siska untuk bisa menikah dengan Siska. Tapi pada saat dia menikah pun, ternyata Siska menikah dengan orang lain. Artinya badai itu datang dengan sendirinya. Mengapa saya katakan badai datang dengan sendirinya? Akibat perselingkuhan daripada orang tua Siska harus menanggung akibatnya. Tapi yang menarik dari cerita ini adalah Teguh Karya menyajikan dengan baik, dengan sajian-sajian acting daripada Christine Hakim, Slamet Raharjo, dan bintang pada saat itu Roy Marten dengan cukup apik. Apiknya kenapa? Yaitu pada tokoh Leo yang sangat frustasi, tapi dia dengan positif, dia meninggalkan kefrustasiannya, dia sekolah dengan baik sehingga menjadi dokter. Pada saat Siska pada dalam kondisi tertekan sehingga tidak bisa menemukan hal yang baik, tapi yang menarik di sini diceritakan bahwa Siska bisa menemukan badai itu pasti berlalu. Kapan berlalunya? Saat badai ada perselingkuhan papanya, dia harus menanggung hal ini, tapi yang menarik dari cerita ini adalah dia bisa keluar dari badai itu. Felis Margate dengan luar biasa memberikan ceritanya pada saat dia menemui kesulitan, frustasi, dia bertemu dengan Leo, orang yang dia kasih, dan Leo pun menjadi dokter. Dan ketika itu Siska menderita penyakit diabetes yang artinya tidak punya kemampuan apa-apa lagi. Tapi yang menarik, Leo dengan kasih yang begitu luar biasa mengasihi pacarnya Siska dan mau menikahi Siska. Dia di samping sebagai dokter secara medis, dia mengobati diabetes daripada Siska, tapi juga menjadi dokter yang dikasihani, yaitu dengan cinta yang luar biasa. Itulah film yang memberikan satu hal yang luar biasa, bahwa badai itu pasti berlalu. Bagaimana? Karena cintalah yang membuat badai itu bisa berlalu. Tapi apakah ini menjadi hal yang luar biasa pada saat ini? Mari kita akan ibadah dengan luar biasa dan kita akan menikmati kasih yang luar biasa daripada Tuhan. Mari kita berdoa untuk memulai ibadah ini. Bapa yang ada dalam kerajaan surga, biarlah berkat ini menjadi berkat dalam kehidupan kami. Pakailah ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya menjadi berkat yang luar biasa. Haleluya. Amin. Saya mau ikut Yesus. Saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Saya mau ikut Yesus. Saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Meskipun saya susah menderita dalam dunia, saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Saya mau ikut Yesus. Saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Meskipun saya susah menderita dalam dunia, saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Meskipun saya susah menderita dalam dunia, saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya.
sampai selama-lamanya. Bapa yang ada dalam kerajaan sorga, ajar kami Tuhan dapat melihat kemampuan Engkau daripada saat kami mengalami kefrustasian, tapi ternyata kefrustasian itu menyebabkan kami datang kepada Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, ajarlah kami Tuhan bertanya, mengapa ada penderitaan, tapi di balik penderitaan itu tentunya ada Engkau. Oleh sebab itu Tuhan, ajar kami melihat Engkau dengan luar biasa, dan ajar kami juga Tuhan bisa memahami mengapa ada badai dan mengapa pasti berlalu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Judul firman Tuhan pada hari ini mengatakan bahwa badai pasti berlalu. Kenapa? Badai itu pasti berlalu pada saat sebetulnya badai itu datangnya dari kita kan? Atau memang dari Tuhan. Kita nggak tahu. Yang penting saya mau kasih tahu badai itu sebetulnya datangnya dari kita sendiri. Mengapa saya katakan demikian? Manusia selalu mencari gampang kan? Enak, santai, bebas hambatan. Celakanya, 4 hal itu menjadi ilmu atau kehidupan yang saktiman dan berguna buat hidup kita. Selalu diterapkan dalam kehidupan sehari-hari kita, sehingga prinsipnya dinamakan budaya instan. Yaitu muda senang-senang, tua kaya raya, mati masuk surga. Tidak perlu kerja, enak tanda tangan, uang kontan masuk kantong, dan dilaci. Sehingga menjadi tajir melintir tanpa capek. Tidak perlu belajar, yang penting dapat nilai tinggi. Entah menghalalkan segala cara, atau halalin dulu, baru halal. Itulah yang terjadi sesungguhnya. Kenapa badai itu datang dengan sendirinya? Sebelum kejadian seperti saat ini kan, kita selalu melihat situasi itu seperti apa yang selama ini kita lakukan. Tanpa sadar, itulah badai. Sekarang dengan kondisi seperti ini, apakah kita bisa menjawab masalah karena kehidupan kita? Atau kita bisa menyalahkan Tuhan? Itulah saudara sekalian, saya katakan, inilah namanya badai buatan. Apakah pasti berlalu? Ada 2 hal yang kita mesti kemukakan. Apakah pasti berlalu atau tidak berlalu? Tergantung kita percaya sama Tuhan atau enggak. Saudara sekalian, ada hal yang menarik. Sesungguhnya ini yang disebut badai buatan, saya katakan. Kenapa? Kalau kita sebut badai buatan, karena kita adalah ciptaan Tuhan. Kalau kita ciptaan Tuhan, tidak mungkin diem kan? Kalau diem, berarti kita patung dong. Kalau patung, sesungguhnya gimana? Pada saat kita pakai, kita lihat kan, kita rapikan. Tapi pada saat kita nggak pakai, kita buang. Saudara sekalian, badai seperti itu, dia akan datang. Tapi kenapa datang? Karena kita yang menciptakan. Karena kita seperti patung, diam atau senang-senang seperti biasa. Makanya kita akan diperhadapkan dengan situasi seperti ini. Saya akan berikan satu gambaran bahwa kehidupan itu ada susah dan senang. Seperti segitiga. Ada susah, ada senang kan? Dengan sudutnya masing-masing. Sehingga kita pada satu titik, ketika 2 sudut susah dan senang bertemu, ada satu titik kefrustasian. Bukankah hidup kita seperti itu kan? Kita senang, mendapat kesulitan, repot. Sehingga sudutnya adalah frustasi. Nah, saudara sekalian, pada saat kita frustasi ini, saya katakan, ini justru merupakan jawaban buat hidup kita. Kenapa saya katakan demikian? Pada saat frustasi ini kita bisa menemukan Tuhan. Apakah Tuhan itu bisa diandalkan atau tidak? Saudara sekalian, mengapa hal kefrustasian itu muncul dalam kehidupan kita? Karena kita manusia terbatas kan. Saudara sekalian, ada ayat Alkitab yang menarik pada saat ini. Sehingga pasti badai itu bisa berlalu. Bagaimana caranya? Mari kita akan buka di dalam 1 Korintus 10 ayat 13 mengatakan demikian. Percobaan-percobaan yang kamu alami ialah percobaan biasa, yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah itu setia, dan karena itu Dia tidak membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Itulah yang saya katakan bahwa kalau Tuhan bekerja, berarti Tuhan itu setia. Tuhan itu ada. Adanya pada saat kita frustasi. Dengan sudut masing-masing kan. Senang dengan sudutnya, susah dengan sudutnya, saudara sekalian. Inilah yang saya katakan, frase pagi ini yang saya mau katakan badai pasti berlalu adalah berlalunya dari mana? Frase tentang Allah itu setia. Dan percobaan atau kesulitan hidup kita atau badai hidup kita tidak melampaui daripada kekuatan kita. Mungkin Bapak Ibu bertanya, di zaman sekarang apakah benar badai itu pasti berlalu? Ini situasi seperti ini terus mencekam sama kita. Apakah pasti berlalu? Nah, itu pertanyaan yang terbaik. Saudara sekalian, ada satu ahli yang luar biasa, seorang penulis terkenal kekristenan yang bernama
C.S. Lewis berkata bahwa kenapa sih orang saleh itu udah menyembah Tuhan dengan baik dan melayani Tuhan dengan baik, kok azab, penderitaan ini selalu ada dalam kehidupannya? Apa yang dia jawab? Justru hanya orang saleh, hanya orang yang percaya kepada Tuhanlah yang bisa satu-satunya menjawab masalah ini. Kenapa demikian? Dia jawab di dalam Roma pasal yang ke-8 ayat 28 dengan jelas. Jawabannya seperti ini. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Maksudnya apa, Bosku? Jika kita sanggup memandang penderitaan itu seperti Allah memandangnya, akhirnya untuk kebaikan kita dan kemuliaan Allah, maka kita yakin badai itu pasti berlalu. Apa pengertiannya, Bapak-Ibu sekalian? Pengertiannya adalah jikalau kita punya kesulitan sudut kita dengan Tuhan yang menolong kita sehingga mengerucut pada satu titik. Kalau kita kesulitan itu demi menyembah Tuhan dan kemuliaan Tuhan, penderitaan ini dipandang sebagai hal yang baik buat kita. Dan Tuhan memandang bahwa kita ini pasti ada pertolongannya. Karena Dia Tuhan, Dia memberikan hal yang terbaik buat kehidupan kita kan. Kita percaya dan mengutuk pada satu titik. Kita memang frustasi. Justru frustasi di situ ada Tuhan. Kita memang mengalami hal-hal yang tidak mungkin kita bisa jawab. Tapi di situ, badai itu dengan kentara pasti berlalu. Demikianlah saudara sekalian, bahwa di dalam film tadi juga mengatakan, kenapa Siska mengalami hal seperti itu? Karena Siska tidak bisa menjawab permasalahan yang terjadi. Dan novelis Margate dengan luar biasa mengeluarkan, mengapa Siska mengalami hal seperti itu? Dia tidak bisa menikah sama calon suaminya, tapi ketemu cowok yang playboy banget. Akhirnya dia lari, dia jatuh kepada pelukan seorang lelaki yang tidak bertanggung jawab, Helmi. Dan akibatnya, pasti berlalunya di mana? Pada saat dia mengalami jawaban-jawaban terhadap badainya, sehingga dia bisa bertemu dengan Leo kembali. Nah, sama, saudara sekalian. Firman Tuhan mengatakan pada hari ini, badai pasti berlalu. Pada saat badai itu menerpa kehidupan kita, kita tetap percaya sama Tuhan. Kita tetap percaya punya jawaban kan? Alkitab mengatakan, pencobaan-pencobaan yang ada pada kita tidak melebihi kemampuan kita, tidak melebihi sebagai manusia. Tapi saudara sekalian, kenapa orang yang percaya bisa menjawab? Kalau kita percaya kepada Tuhan, kalau kita percaya sungguh-sungguh dari iman kita kepada Tuhan, bahwa Tuhan akan menjawab masalah, nggak usah tanya lagi Tuhan bagaimana menjawabnya, nggak usah tanya lagi penderitaan lebih berat dibanding orang lain. Tapi yang jelas, kita punya jawaban. Yang jelas, Allah sendiri akan datang kepada kita, mengambil kita, menjawab masalah itu. Cara jawabnya, nggak usah tanya. Yang jelas, lagu ini mengatakan sama kita kan, badai pasti berlalu. Nah itu, saudara sekalian. Kenapa lagu ini mengatakan badai pasti berlalu? Kenapa lagu ini dikeluarkan seorang penyanyi legendaris pada waktu itu, Chrisye, menyanyikan dengan lagu ini, sehingga menjawab suatu masalah pada saat itu. Nah hari ini juga, badai pasti berlalu. Kenapa saya katakan demikian? Karena kita bersama dengan Allah, dan karena kita ngerti kenapa Tuhan kasih penderitaan. Penderitaan membuat kita makin kuat. Karena kenapa? Kita tetap menyembah Tuhan, kita tetap beriman pada Tuhan. Justru disitulah pencobaan-cobaan yang datang tidak akan melebihi kemampuan kita. Kalau hari ini kita mengalami pencobaan-pencobaan yang begitu luar biasa, kalau hari ini kita mengalami pencobaan yang sulit untuk diatasi secara manusia, ingat, saya katakan, justru pada saat saya katakan sedetail sudut itu, ada kesulitan, ada kesenangan. Kesenangan, kesulitan ketemu, sehingga kita frustasi, justru disitulah kita ketemu siapa. Kalau kita frustasi, ada kata namanya, pasti berlalu. Kamu cuma kehilangan keyakinan. Kamu cuma kehilangan orang yang mendukung kamu. Kamu cuma kehilangan semangat sementara. Tapi kamu perlu tahu, semua yang buruk terjadi itu sekarang hanya 10% dari momen hidup kamu. Sisanya 90% adalah waktu kamu menikmati proses. Kamu perlu ingat, kamu masih bisa untuk mengulangi kembali, mempelajari kembali, dan kamu perlu ingat, semua hal yang sangat buruk terjadi akan menghasilkan sesuatu yang sangat indah.
Kita perlu masalah untuk berkembang. Karena tanpa masalah, kita hanya menjadi orang rapuh. Masalah itu adalah pupuk, masalah itu adalah nutrisi, masalah itu memberi kita kekuatan pada diri untuk tumbuh. Kita perlu masalah untuk mendorong kita tumbuh dan melewati itu. Semua yang kamu lihat cantik dan indah sekarang itu dimulai dari tempaan banyak masalah. Sahabatku, yang diperlukan untuk kita bangkit adalah kita tanamkan pada diri kita di setiap harinya. Saya harus bangkit, saya harus buang semua beban ini di tengah-tengah orang yang membenci, di tengah-tengah cobaan, di tengah-tengah kesulitan, di tengah-tengah sesuatu yang buruk yang tidak pernah kamu kira. Saya pasti bisa melewati itu, saya pasti bisa. Kamu pasti bisa memulai dan mengulangi semuanya lagi. Kamu pasti bisa menemukan kembali kesempatan itu. Kadang kamu dapat cobaan yang kamu rasa di luar kemampuan kamu. Kadang kamu dapat cobaan yang kamu buat kamu ingin mengakhiri semuanya. Kadang kamu rasa tidak ada lagi orang yang peduli dan mendukung kamu. Tapi kamu perlu tahu, kamu akan terus berjuang untuk mendapatkan mimpi kamu, karya kamu, profesi kamu, hidup kamu, pasangan kamu, rumah kamu, mobil kamu, aset kamu. Saya akan terus melangkah dan terus berlari, dan saya tidak akan pernah menyerah untuk keluarga saya, orang tua saya, anak-anak saya, istri saya. Saya akan terus melangkah. Kamu gak akan biarin diri kamu berhenti. Kamu gak akan biarin kamu hanya menjadi orang cadangan. Kamu gak akan biarin diri kamu lemah. Walau kamu harus mundur 2 langkah ke belakang, tapi kamu akan maju 3 langkah ke depan. Karena kamu sekarang adalah seseorang yang memiliki mental pemenang, dan itu takdir kamu menjadi seorang juara. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman yang Kau berikan pada hari ini, menjadi berkat, menjadi kekuatan, menjadi ilham yang luar biasa, sehingga kami menyadari bahwa kekuatan Engkau sangat besar, dan selama ini kami juga belum menyelami dengan baik, tapi kami mengalami kekuatan itu sangat luar biasa. Haleluya. Kita angkat pujian bersama-sama. Let's lift your hand and say, kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Dan kiranya tangan-Mu menyertai
menjawab doaku. Beri kemuliaan buat Tuhan Yesus yang luar biasa. Tuhan Diberkatilah ketika engkau keluar dari pintu rumah engkau. Diberkatilah buah kandungan engkau. Diberkatilah ladang engkau. Dan diberkatilah bakul nasi engkau. Dari hari ini, badai pasti berlalu sampai Tuhan datang yang kedua kali. Dalam nama Tuhan Yesus, sama-sama katakan, Amin.